Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, deh, kameramen bilang yuk. Salah. Oke. Bukan. Balik lagi di podcast Tanpa Naskah. Nah, tentunya pasti barengan aku Jajang Gardan. Cuma lucu. Masih belajar. Sama aku Aib Trombol. Dan Aib Udin. Enggak, jangan ada. Ya. Soalnya ada bestie di tempat kita namanya Aib. Oh, Iya. Aib Soccer. Oh ya, Aib Soccer. Aib Striker. Kayak ini, kayak Peter Crouch. Tinggi ya. Jadi gimana nih? Nah, gimana nih? Apanya? Kali ini di Kali ini. segmen self reward. Tunggu kak saya masih reward. Gimana? Terakhir tag hari apa? Oh, terakhir sebulan lalu ya? Enggak, terakhir tag waktu kemarin di sini. Oh, terakhir tag minggu lalu tuh. Minggu lalu hari Minggu juga. hari Minggu, nah berarti udah seminggu. Kabar-kabar dulu dong. Iya. Biasa. Nah, Live update. Live update dulu. Gimana nih? Seminggu ini ngapain aja? Seminggu ini banyak gabutnya, Bang. Nah, banyak kebutnya. Libur. Oh iya Sekolahan, iya. berhenti dulu ya. Tapi kalau misalnya masuk sekolah gitu tetap operate atau enggak? Ibaratkan ganti kah ada? Nah, misalkan sekolah libur nih, Bang. Yes. Nanti digantinya pakai keringan. Jadi double porsinya ntar. Gantiin yang hari liburnya. Ganti pakai apa? Keringan. Keringan. Jadi ada susu jeruk yang gitu-gitu. Itu enggak kering, itu basah. Iya sih. Cuman bingkisannya Kering, kalau kering upil kering. Nah, gitu. apalagi yang udah di dalam ya. Loh, lihat, ketawanya sampai batuk. Biasa aja Mas, ketawanya Mas. Baru ngomong ngupil ini. Kalau lagi puasa gini lihat itu kayak kurma, Bang. Enggak anjir. Enggak ada kurma kecil aja, enggak ada aja. Gimana enggak ada. Enggak ada ya. Ngeri juga. Kismis iya. Ya, gitu. Oh, ganti keringan. Ganti keringan. Jadi begitu kita begitu sekolah operasional lagi nih masuk Yes. lagi. Jadi dia double dikirimnya, Bang. Oh, tapi enggak ini, enggak apa namanya, enggak dikirimnya pas menjelang dekat pulang kah atau misalnya dekat buka gitu, enggak biar enggak war takjil lah. PR aja maksudnya gitu, biar anak sekolah enggak war takjil. Sebentar lagi. Sebentar ya. Aku enggak tahu. Oh, ada telepon. Saya reject dulu karena lagi tag. Sebentar ya. Padahal, Bang. Jangan dong. Dan tekan bisa dikantor. Nah, gimana? Nah, Jangan dikat, biarin ngeliat. Namanya juga teman sekarang sibuk. Iya. Sorry nih. Banyak callingan dari ibu rumah tangga. Sorry. sama lagi. Iya, jadi apa ya? Dikarenakan banyak liburnya, jadi di rumah tuh kayak gabut gitu, Bang. Mau ngapain ya? Mau ngapain? Nah, sampai akhirnya nemu celah nih. Wah, kayaknya daripada gabut kayak gitu, ikutan yang lain lah. Maksudnya nyambi kerjaan lain lah gitu. Kadang-kadang. Tukang pelet. Kadang-kadang. Pelet ikan. Oh, di stasiun Bandung malam-malam. Pelet ikan. Kan lagi puasa gini mah. Iya. Hobi mancing. Meningkat. Jangan salah, mancing. Iya. Sambil ngabuburit. Cuma ngabuburit. Tuh. Biasanya kalau orang mancing sambil ngabuburit ya ngerokok doang lah, makan kuaci. Gak apa-apa, ngabuburit mah santai. Tapi justru itu bagian dari self reward juga kan, Bang. Apanya? Ya, mancing. Enggak anjir, enggak. Iya dong. Anjir enggak taruh. Masanya bulan puasa. Mancingnya mah saya reward. Rokoknya enggak, Mas. Jangan. Lagi puasa, bahaya. Kadang lupa Oh gitu. iya benar. Emang kebiasaan gitu ya. Gitu. Emang. Kadang saya juga kalau misalnya lagi BAB gitu, maaf ya, bukannya jorok, lagi BAB tiba-tiba ngerokok kayaknya enak gitu. Nah, itu. Padahal masih siang ternyata. Udah, wah. Hampir aja, tapi pas pagi-pagi mau BAB tanya mau kemana? Ngerokok. Mau ngerokok, mau berak. Ngapain bawa rokok? Mau ngerokok. Kan puasa bego. Sorry. Gak apa-apa, lupa mah manusiawi. Gitu. Itu. Bang Dwi sendiri nih, gimana? Oh, saya seminggu sekarang nganggur. Biasa apa sih? Saya seminggu sekarang ya ngepakin para bapak-bapak pulang dari masjid gitu. Jalan bebek, selidingin ibu-ibu mau ke pasar, biasanya subuh-subuh ditanya, "Bu mau kemana?" "Ke pasar." Set, gitu, saya sliding. Terus tiba-tiba ada tukang ojek lewat, pip, kartu kuning, lihat Farah, gitu. Gak ada yang bohong-bohong. Makin mabok kayak udah lama kerja biasa. Ya, Kuli korporat lah. Kuli bang.
Cuman kan mending masih ada kegiatan lah setidaknya gitu. Oh emang ada yang ngajak kegiatan? Ya ada. Siapa sih? Ada host kita. Ah, Enggak deh. diomongin Dia, bahas. Wah, dia sibuknya dinilain lah. Hmm. Ada sampingan lain dia. Dia katanya Dan- sekarang ini Hah? joki balap burung gantiin merpati. Bisa dia bisa. Ya multi talent bang. Ganti ya. Ganti burung. Kau gantiin burung. Pas diomongin nih. Cara. Dia ini pada ini dia lagi makan gorengan tahu. Lagi mokel. Segera. Aduh, enggak. Oke, kita langsung masuk ke topik aja karena Oke. kita banyak lebarnya nih, banyak Aja. nanya. Oh iya, by the way dari kemarin Oke. banyak yang tag anak bertiga, maaf ya. Hah? Emang so sibuk yang satu ini Oh. memang Thailandik emang. Ini berhubung beliau ini lagi sibuk sambil berpendidikan. Alah, enggak berbeda. Iya. Emang saya kebetulan lagi ngelanjutin SD. Ya, jualan cupang bener. Pakai obat biru. Makanya saya nungguin. Soalnya saya tuh saat berbelajar, lagi belajar tuh kadang bertanya-tanya, ini kok kita nggak dapet MBG ya? Oh iya bener juga. Oh, sama, Iya, pendidikan. Cuman porsinya kayaknya harus agak Iya, emang Iya. misalnya minimal requestnya kalau Nah. datang biasa menunya 4 sehat, ya 5 sampurna lah. 5 lah 5 itu. sampurna. Kalau nggak saya 4 sehat 5 surya. Biasanya surya. 5 surya. Yo Kalau ya. saya 4 sehat 5 10. Wah, apa tuh? 510. Promosi dong. Woi. Nggak mungkin. Band terkenal itu Wah, mah. bener aduh. Si jatuh cinta sama band itu. Asik. Jadi kita mau ngebahas apa nih? Yes, jadi di segmen self reward ini kita akan bahas anggaplah ini bukan anggaplah maksudnya dengan judul kita berhak bahagia. Pentingnya self reward di tengah tekanan hidup. Anjay. Wih, gila. Pentingnya. Ini Mas sepenting dibikinnya itu gitu. iya ya. Padahal padahal kalau boleh jujur jarang banget gitu sama si self reward itu sendiri. Lupa seriusan loh bang. Nah, kebanyakan mah bukan tidak dapat tapi kadang lupa Lupa itu bang. atau Padahal harus. bener Betul. bener. Jadi apa namanya tuh pikiran tuh fokusnya nggak ke sana tapi ke arah yang lebih pokoknya gitulah bisa. Iya. Hmm. Jadi kalau ibaratkan ikan salmon, kita Ya. itu sedang berada di fase menerjang arus untuk menuju tempat yang kita tuju. Kan salmon itu dari sungai ke laut, laut ke sungai. Cuman Oh, pada iya. saat dari sungai ke laut dia karena turun lebih cepat, tapi pada saat musim musim kawin mereka dari laut ke sungai itu yang kebanyakan ibaratkan kebanyakan tuh mereka akhirnya gagal. Oh alah. Kan gitu. Di part itu gagal. Iya, di part itu kadang-kadang kan perjalanannya lumayan tuh melawan arus, terus kan melawan mangsa juga, bukan mangsa, pemburunya juga, Buru. kayak beruang kayak gitu. Nah itu kadang makanya suka banyak yang setelah gagal di perjalanan, even dia walaupun ibaratkan berhasil, biasanya setelah masa kawin dia langsung mati. Dan Gitu, salmon ya. salmon gitu. Kenapa salmon mahal? Karena di kita brandingnya kayak begitu. Paling kita juga ada ikan lain Betul. aja emang. Di kita punya ikan sapu-sapu. Iya, itu teh salmon Paling juga. aja- Oh salmon juga. Iya, sapu-sapu tuh sama kayak salmon juga. Dia melawan arus, Dan rajin. rajin, Sapu-sapu. sapu-sapu. Oh, nggak lihat pagi, siang, malam sapu-sapu. Oh, ayo. Dan Emang ada ikan gurame rame-rame? Kagak sendiri gurame juga. Nggak rame-rame. Namanya gurame, padahal mah nggak rame-rame, solo riding. ya circle-nya gue namanya. Iya, ikan lele bukan dari Medan, nggak lele sini le, enggak. Itu. Bener. Oh bukan Iya. Medan dari Jawa ya lele mah. Jawa. Oh Mana lele? Medan mah lai. Oh lah. Nah, iya. Mau ku bantu kan lah. Ya gitu. Nah, iya. Benar. Gitu. Benar. Iya. Terus. Dan nah, ngomong-ngomong soal itu, soal itu apaan ya? Maksudnya ngomong Soal soal salmon kan. apa pentingnya self reward di tengah tekanan hidup Yes. adalah realita tekanan hidup itu adalah gimana ya? Mana? Realita tekanan hidup orang dewasa. Oke. Oh, kita akan membahas terkait realita tekanan hidup orang dewasa. Nah, Berarti ntar ini Ya. next video kan yang oh, poin enggak. ini. Ini masih poin kita, Bang. Jir, panjang sekali. Iya. Kalau ke ini aja. Jadi kita ada Oh, gitu. Oh, ini yang Boleh. 8-nya.
gitu sih Bang. Ingat di sini tuh jangan gitu nanti. Iya. Nah, Iya. Yang simpel biasa banget. pegang iPhone, Oh. pegang Android, biasa. Pegang Android kan ngedreg-dreg. Iya nggak apa-apa. Aku biasa pegang Seiko, Waduh, kalkulator. aku Siemens tuh. HP juga sih. Oh, kan, iya anjir. tuh. Iya. Jadi seperti tuntutan pekerjaan, keluarga, finansial, lalu ekspektasi sosial yaitu satu-satu anjing. Satu-satu. oh, satu dulu nih ya. Ini aja pokoknya Kita ini menggunakan, ini kita ya. poinnya banyak tapi kalau kebahas bisa next video nggak apa-apa. Alida. Iya, kalian nggak apa-apa. Gitu. Yang pertama dulu nih Pertama dulu apa? dah. Kita bahasnya apa? Realita tekanan hidup orang dewasa. Poin pertama, tuntutan Itu kerja, kedua. keluarga sama finansial. Betul. Keluarga dan finansial. Nah, Ya, kayak sekarang kan omongan Bang Rey nih, tuntutan kerjanya apa? itu giveaway, Bang. Iya, serius giveaway tiap hari. Berat. Paham. Oke, Tapi iya. kan tidak disiarkan sambil ayo wadidaw woi kan kayak gitu anjir. Beda tuh. Oh, beda. Beda. Iya. Maksudnya nggak gitu, Mas. Wah. Mang ada gini ya. Iya. Wah, udah mulai pada lucu sekarang anjir. Kayak iya. Benar ya. Benar sih, benar. Tapi Bang, di Support lah berarti ya. support Betul. itu support. Nah, jadi dalam tuntutan pekerjaan tersebut sebenarnya itu hal baru. Kenapa hal baru? Karena baru pertama kali bekerja walaupun sebagai relawan di Maksudnya itu relawan. relawan, Bang. Jir. Itu cuman terkadang ada juga sedikit bumbu-bumbu karyawannya lah. Ini sebenarnya banyak yang diperdebatin sih soal ini. Relawan karyawan gitu karena apa namanya? Terkadang ada beberapa hal yang kayaknya ini mah masuknya ke karyawan deh, bukan ranah relawan gitu. Kayak gitu sih. Cuman secara garis besar menjalani pekerjaan ini adalah hal yang baru. Yang kedua itu ngerasa apa ya, seneng gitu kalau misalkan datang ke sekolah tiba-tiba ditunggu sama anak-anak banyak. Oh iya. Cih, datang tuh bantuin kadang-kadang. Oh, terus tiba-tiba sini sama Om gitu. Ya gitu. Oh. Sini sama Om. Enggak maksudnya Ayah anak sekolah gitu loh. SMA kan maksudnya kan? Iya. Oh iya, anak itu SMA iya. SD Bang. Oh SD. Oh SD. Iya, ada. SMA? SD, SMP, SMA pernah. Oh SMA di mana? Biasanya gitu. Adven. Nah, Hah? itu mah SD, SMP, Oh SMA iya langsung. tuh. Tiga. Mana ada yang tetenya gede lagi? Waduh. Tapi biasanya yang gede gitu gede juga porsinya. Nambah 2 Om boleh ke pinggir sini. Biasanya suka sandwich. Aduh, ngeri juga lagi. Puasa-puasa ngomongnya ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Oh iya. Maafin ya. Maafin. Tuh. Aduh nggak bisa lulus maaf nih. Mak, ini salah satunya bulan puasa saya sering menghindari tag itu kayak gini mah teman-teman maaf ya. Gak bisa dikontrol emang. Iya. Emang. Di lidah tuh kayak susah di. Iya, mulut rebek emang dasar motor 2 tak nih biasanya. Maaf ya. Klepnya udah bocor. Iya, kayak keren bocorannya. Iya. Enggak emang Iya. bener. Terus Lalu enggak kalau tadi kayak tuntutannya berarti kan ada yang harusnya jatuhnya ke relawan malah ke maksudnya jatuh ke karyawan malah ke relawan. Nah itu, Nah itu kadang kan memang kalau misalnya di Indonesia juga memang kalau dilihat banyak tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai tempatnya lah. Iya itu. Kalau bisa kita bilang contoh misalnya kan kayak ya kita ambil misalnya Cepi lah misalnya. Misalnya dia bagian nginspek tiba-tiba karena gak ada kerjaan harus ngerjain kerjaan orang. Notabene bagus. Cuman memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus orang itu? Apakah di bagian tersebut orang-orangnya memang masuknya dalam artian tidak masuk kah? Atau mungkin misalnya orang-orangnya bagaimanakah? Karena kebanyakan orang itu ketika misalnya diperbantukan untuk bagian lain teh, biasanya orang-orang yang diperbantukannya lagi nyantai. Betul. Itu banget. Indonesia pisan eta. Dan di saya mendadak Bang. Nah, gitu. gitu. Kita bukannya ngomong ini ya, cuman realitanya emang kebanyakan kayak gitu. Makanya sering sekali orang-orang yang ngebantuin atau nge-support si bagian tertentu teh merasa malas karena apa? Orang ngebantuan kudu dugdak, nu dibantuan karasa ngeunahna gitu. Malah ngajain kadang-kadang gitu. Kayak gitu tuh lihat matanya sampai pada gitu. Tidur deh kata gua mah. Tidur. Ngapain ya? Buka puasa masih jauh lagi.
Loh, serius ngeri. Dia lagi mikirin mobil nggak datang tuh. Oh, lagi ada nunggu yang indan gitu. Iya. Nih teman-teman gini-gini juga kita ada monetize-nya. Cepi salah satunya sekarang udah bisa beli mobil, alhamdulillah. Itu Remote control. FIF. Saya Cepi aku juga. Gak apa-apa. Ya. Itu kan bentuk hiburan juga. Betul. Karena cowok itu nggak lepas dari itu, Bang. Iya, daripada mancing ya main di tata kencing ya. Nggak boleh. Mancing. Ya apa aja sih. Gitu ya. Rela, ayam mancing. Bukan mancing ikan tapi kayak gitu. Betul sih. Ya yang kadang emang tuntutan kerja kayak gitu suka beda-beda. Terus selain tuntutan kerja tuntutan apa lagi tuh? Keluarga. Biasanya apa tuh tuntutan keluarga? Keluarga tuh kayak misalkan kita baru pulang nih Bang kerja. Terus datang ke rumah. Gitu. Berantem dong gitu. Beneran tapi loh, Bang. Ditimbuk pakai apa? Bata guling, aman lah. Tapi nggak pernah ditimbuk pakai linggis kan? Gimana kan? Itu pakai bata enggak kan? Aman lah. Masih cincai segitu mah. Tiba-tiba pas pulang langsung ngeluarin samurai sak, ayo saling bacok kan nggak boleh baru, jangan. Pokoknya berat berarti. Tiba-tiba tangannya begini. Kenapa Pak Rey? Biasa habis kena bacok anak. Biasa lah itu ya. Gitu. Betul. Jadi langsung ajak main gini segala macam. Mungkin hal tersebut bisa dibilang tuntutan kali ya Bang. Betul. Cuman apa namanya? Justru kedatangannya kita setelah beraktivitas pulang kerja, anak ajak main tuh jadi 8 jam yang lalu tuh nggak berasa kerja. Bohong, bohong. Kalau anak udah tidur malah. Masih. Bohong. Gitu banget. Ini serius. Iya, tapi biasanya kayak gitu balik lagi ke orang tuanya sih. Ya. Karena memang anak juga kan gimana didikan orang tua. Jadi kadang kayak gini lah yang bikin keselnya mah biasanya tuntutan tuh bukan dari anak. Iya. Dari pasangan biasanya. Karena misalnya kita punya ya ini mah realitanya aja ya, kita punya pasangan tidak bekerja misalnya. Di rumah jaga anak misalnya. Tiba-tiba pas kita pulang langsung tuh urus anak gantian, aku tuh capek ngurus rumah sama ngurus anak. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Lu kira suaminya kerja di luar tidak mempertaruhkan nyawa gitu. Gimana tiba-tiba lagi berangkat kerja dimakan sama Godzilla. Di jalan raya lagi. Aduh. Nggak kepikiran kan. Gimana tiba-tiba pas lagi di jalan diangkat jadi presiden. Nah, tapi langsung diculik. Kan takut. Nggak mikir gitu. Kadang kayak gitu. Jadi memang suami kan di jalan juga mempertaruhkan nyawa. Jadi untuk ibu-ibu yang nggak kerja, ketika suaminya pulang tolong jangan langsung seolah-olah memberikan beban. Dan suami gak ngerti, mau mungkin suami tibalik main HP nepi ka sare moal, dan suami gak apa boga budak. Betul. Ya, betul. Gak usah ditanya. Curahan hati bawa bapak. Oh, waduh. Saya kan belum punya anak saya mah. Maksudnya kan ya udah punya istri. Terus, mungkin ini curhatan bapak yang mungkin belum bisa Iya, karena memang ini kan salah satu konteks yang sering aku dapat dari beberapa orang lah. Jadi kadang ada beberapa yang tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah tuh bukan karena anaknya sebenarnya, karena istrinya. Terlalu seolah-olah kayak pas suami pulang teh diberi beban deh gitu. Nah itu. Tapi ada juga beberapa yang tidak, dalam artian pulang-pulang langsung ke rumah merasa happy-happy aja. Karena apa? Ya itu tadi, ketika sampai rumah istirahat atau bawa istirahat dulu. Jadi ketika anak pulang itu bentar jangan kayak dulu biar ayah istirahat. Gitu yang ntar baru anaknya diiniin kayak gitu. Ya kadang balik lagi sih itu mah ke pribadinya. Jadi ibu-ibu yang nonton ini kalau nonton kudu nonton aja ini kalau nonton kudu nonton apa makna ya insight-na ya teh lain dramain dia aku ini CEO. Lanjut, selain itu apa lagi, tuntutan apa lagi? Nah, selain itu adalah tuntutan finansial. Ini yang berat nih. Finansial. Jadi gini sih Bang, kalau si Finan emang dasar bikin sial. Si itu tuh orang mana sih si Finan tuh? Tuh ini emang sial aja si Finan. Bener ini hujan nih? Oh hujan. Waduh. Oh gerimis. Aduh. Ini dikasih hujan suka. Wah suka kalau dikasih hujan kayaknya jadi bikin kopi dong. Belum buka. Masih diam setengah lagi. Tapi nggak kerasa ntar lu. Oh iya betul.
Terus Nah, finansial biasanya apa tuh? Finansial biasanya memang ada waktu di mana pasangan menuntut untuk bekerja lebih keras lagi. Anjir. Ya, misalkan kita kerja di satu tempat nih, kita harus cari juga pekerjaan yang lain. Untuk apa? Untuk kita tuh bisa menyiapkan dana darurat. Oh iya. Itu agar misalkan nanti ada kejadian-kejadian yang nggak bisa ditebak datangnya kapan. Nah, itu bisa dihandle dari itu. Kalau aku sih lebih ke arah sana sih, Bang. Oh, kalau aku biasanya sih ngandalinya dana umum. Dan iya. Ya, di ini Monopoli. monopoli. Iya. Ya, kan di kita dana umum BPJS. Tapi ada beberapa yang sudah tidak aktif sekarang, Bang. Nah, itu biasanya yang ini, Pak, yang Kenapa ya? Pak yang dibayarin pemerintah. Oh, itu teh. Itu teh. Ya. Aku dapat infonya ya, Karena memang kenapa sampai sekarang kayak BPJS beberapa tidak aktif, terus Nah. beberapa yang pengobatannya banyak yang dikurangi, ternyata aku dapat infonya banyak yang maaf ya ini mohon Ya. maaf realitanya banyak yang BPJS yang dibayarkan pemerintah itu tuh dibayar pemerintah tapi bukan menjaga badan malah merusak badan Oh, alah. gitu Pak. Oke. Jadi kebanyakan yang case-nya itu yang dibayarkan pemerintah itu pas berobat kasusnya berat, contoh cuci darah. Oh, yang gede-gede lah. Ah, Masih besar. betul. Terus pasang ring. Nah, Kayak kalau gitu. behel gigi bisa nggak sih, Bang? Pakai BH gigi nggak bisa. behelnya ya. Jadi kalau BH gigi mah nggak boleh. Jadi kalau BPJS itu kalau nggak salah dia ngebenerin gigi bisa, tapi kalau untuk behel gaya-gaya nggak bisa. Jadi literally yang behel tau nggak yang ke depan gitu yang kau di. Buset. Yang Emang? iup- Menonjol ya? gitu. Yes. Iup. Oh, Iya, gitu. iya, nah, itu. Nah, itu kata emang tapi kan itu PR kan karena emang literally buat ngebenerin gigi, tapi kan di Islam tidak boleh. Oh ya, itu dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukannya di Islam kan emang nggak boleh Pak. Nggak boleh dibehel. Merubah bentuk. Oh, Iya. Itu kan merubah bentuk. Bener juga. kalau menurut gue. Nggak boleh. Masuk. Kecuali memang kita bekas kecelakaan, nah baru boleh. Oh, asalkan Gitu. beda itunya ya, Bang. Betul. Nah itulah mungkin salah satu yang memang BPJS jadi akhirnya PR. Jadi ibaratkan mah ya gimana mau di apa namanya? Mau di covering sekarang penyakit-penyakit berat. Ya. Biaya kan bukan biaya murah Nah, itu. gitu. Jadi aja kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang BPJS cover pemerintah, tolong jaga kesehatan. Bukan nggak boleh sakit boleh, tapi jangan penyakit yang berat-berat oge gitu maksudnya. Maksimal meriang lah. Iya udah benar. Maksimal meriang, Benar. ya. Maksimal meriang. Iya, benar. Soalnya aku mah ini paman literally waktu pas berobat ditanya pas BPJS dilihat kartunya kau bayarin sama perusahaan, dia rada beda lah pelayanannya. Iya, Apalagi kalau misalnya dibayarin pemerintah pas dicek misalnya cuci darah, wah itu anjir. ribet ya, Bang. Bukan ribet, ya memang kayak gitu. Jadi seolah-olah mereka tuh kayaknya rumah sakit tuh ada rasa inilah, ada rasa kita punya standar. Tapi gimana punya standar? Kau dananya aja yang dicairin ke kita mendet-mendet. Ah, iya sih. Itu kan ngaruh juga buat pembayaran karyawan. Jadi malas-malasan Gitu. juga mungkin. Betul, karena memang harusnya kita itu sistemnya kayak luar negeri, asuransi. Itu. Pajak yang kita terima, kita bayarkan benar-benar dari tadi balik ke kita. Cuma nggak boleh bulan Nggak puasa. boleh. Oh, nggak boleh. Kan cobaannya WNI mah banyak. Kan? Gitu. Gitu. Banyak juga tikusnya. Oh emang sekarang WNI makan tikus? Iya, sekarang mah. Enggak, kan itu mah di ini Yang di lain, Manado Manado. ada. Iya Itu ada. katanya berhasiat sih, Bang. Iya, tikus hutan itu kan. Tikus hutan. Bakal gede banget. Iya makanya kayak gitu. Buru tek berat. Lanjut poin selanjutnya apa? Oke. Poin selanjutnya adalah Itu di bawahnya. poin ya. Ekspektasi sosial. Harus sukses, harus kuat, nggak boleh ngeluh. Anjay, itu mah laki-laki pisan itu mah. Iya, benar. Laki-laki. Dan jadi pernah ingat apa satu kalimat nih, Apa tuh? laki-laki itu tidak bercerita. Ah. Anjir, tapi bercerita kepada dirinya sendiri. Oh. Iya, Oh, orang lain enggak. Oh, iya. Oh, aku mah dengernya kalimatnya laki-laki itu tidak bercerita. Coli. Takut tuh. Aduh, pusing. Astagfirullah. Ini tag bulan puasa gini nih. Harusnya tagnya udah buka dah. Ngeri banget ya. Bahaya. Tidak langsung menjerumus. Menjerumus kan. Ada pusing daripada buat coli. Shaking. Shaking. Jangan. Pecah ntar. Itu alternatif lainnya. Enggak, tapi memang kalau misalnya dia tadi apa? Kata-katanya
harus sukses, harus kuat, nggak boleh ngeluh. Ya emang laki-laki banget. Dan Iya. emang laki-laki mah kan, Heeh. kalau ibarat kata mah ada istilahnya love unconditionally. Gitu. Gitu. Sorry, Tapi love conditionally, deng. Kebalik. kenapa? Seseorang yang dicintai tanpa melihat conditional itu perempuan, Hmm. anak-anak, Ya. sama apa lagi aku teh lupa satu lagi teh. Tapi sesuatu yang dilihat dengan secara kondisional adalah laki-laki gitu. Nah, iya, Maksudnya kenapa kondisional tuh laki-laki keadaan miskin belum tentu ada yang mau ngambil. itu dia Ya, laki-laki dalam keadaan Iya. lemah belum tentu ada yang mau. realitanya itu. Lagi- Ada yang ngambil Siapa? malaikat hijau. Waduh. Enggak, ini kata siapa? Wah, Kata siapa? dar. Kata siapa? Emang dikiranya kalau misalnya ada laki-laki lemah gitu, lemas di rumah terus tiba-tiba malaikat hijau di sebelah kiri, bro. Mau sekarang gimana nih? Enggak, belum waktunya makan. Kan udah dibilangin juga kata Gusti Allah. Apa? Seseorang itu tidak akan dicabut nyawa kecuali sudah sempurna rezekinya yang telah aku berikan. Nah, berarti ada Bagus kualifikasinya. nanti kuat nama istilahnya kan porno. Dan beriman. Hah? Dan beriman. Enggak, masanya malaikatnya bingung aja udah bagus. Wah, anjir. Wah, anjir. Erik dicatat halus. Ini kanan kiri teh geus malaikatnya kan semua bolong-bolong kieu dengan itu. Wah sih. Anjir. Gitu, jadi kayak gitu sebenarnya. Iya. Jadi Betul, memang jadi- kayak laki-laki mengeluh, karena laki-laki mengeluh tidak salah, cuman tetap aja perempuan mah kan, ya perempuan mah banyak berbicara tapi berbeda dengan perilaku gitu. Oh iya, iya. Orang mah nggak seneng, orang mah siap kok menerima laki-laki yang belum tidak mapan, gitu. Kita berkembang Yang bersama. kita berkembang bersama. Dari nol kita bangun sama-sama bohong. Ayo, waduk. Fuck. Wah, tetap harus cari yang ganteng Gitu. minimal. 5 Iya. Ferrari ya. Ih, Wede. Supra juga minimal Toyota Supra, bukan Honda Supra. Bukan 125. Bukan. Iya. Kita melihat perempuan pakai Honda Supra senang. Anda lihat laki-laki pakai Honda Supra disebut miskin. Disebut bapak-bapak. Iya lagi pada bapak-bapak lagi. Sarungan. Iya. Kadang perempuan tuh tidak bisa membedakan mana harta karun, mana bukan harta karun. Contoh Contohnya, Bang. gini ya, Oke. banyak perempuan melihat misalnya apa sih Vespa yang tua gitu. Asik. Nah, Ya bagus sih. Wah, itu mending ini daripada tuh. gitu mending motor Beat. Nggak tahu Hei, sejarahnya. Ya. Karena laki-laki mah beli barang tuh nggak mungkin literally tidak ada sejarahnya ke belakang. Gitu. Perempuan mah beli tas asal beli tas. Ya, Laki-laki sampai beli dia- tas lihat fungsi dan kegunaan. Gitu. Gitu. Selagi fungsinya kepake, why not? Iya. Branded pun juga. Iya, lah perempuan kudu branded ye, pamer doang. Asli. Ini buat Nah. kamu yang di rumah ya dengerin. Jangan pay later terus. Kata bini gua ini. Lagi nyetrika. Bener lagi nih lagi. Bangsat juga nih punya lagi kayak ngomongin gua. Ya kan? Tiba-tiba sempak yang tadinya sempak yang kolor jadi segitiga. Dipotong sama di setrika sat. Lo makan nih sempak. Nggak ada yang bohong. Gitu. Iya, iya. Itulah laki-laki. Memang di Islam juga laki-laki mah dibikin seperti itu, makanya laki-laki mah rentan stres. Makanya di Islam itu setiap Jumat laki-laki diharuskan dinasehati. Hari Jumat itu kan kenapa ada Jumat itu untuk laki-laki? Karena apa? Laki-laki itu emang harus dinasehati karena kita itu bertarungnya dengan pikiran, beda dengan perempuan dengan perasaan. Makanya laki-laki jarang kena tipu, perempuan mudah kena tipu. Dan juga laki-laki banyak yang menjadi atlet pejalan kaki, Karena pinggir jalan, iya betul, Iya. kayak gitu. Yang bawa banyak benar. perbandingan sama cewek Emang 10 banding 1 lah ibaratnya. itu bahkan emang udah ada datanya juga, pasien gangguan jiwa tertinggi laki-laki daripada perempuan. udah ada ininya. Udah ada ininya, cari dari aku lupa pokoknya dapat dari mana. Pokoknya itu paling tinggi karena apa ya? Itu tadi tingkat gangguan jiwa itu berpengaruhnya dari pola pikir bukan dari perasaan. Nah, itu iya sih bener. Gitu. Ngaruh banget sih, Bang. Iya. Karena kalau misalkan lagi carut marut terus melakukan hal yang positif tuh malah jadi acak-acakan. Betul. Terus laki-laki itu bukan makhluk yang notabene-nya bisa multitasking. Iya sih. Laki-laki mah, tapi di tempat kerja disuruhnya
Multitasking. Mau tidak mau. Emang Indonesia bangsat. Makanya Capek sih. Indonesia pindah ke Garut. Ibu kotanya di Garut. Kan Garut Switzerland pada dekat dikit. Iya sih. Iya. Bener. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau Lanjut. Setelah itu poin selanjutnya apa? Nah, poin selanjutnya adalah capek tapi merasa nggak boleh istirahat. Nah itu tuh. Nah, orang lagi ngerasain soalnya. Serius? Orang sejujurnya tadi kan habis sahur, tidur bentar, bangun, main HP, ngobrol sama istri teh. Oke. Terus istri teh nyetrikanya, si kurang teh, si orang kegiatan kia juga pengangguran kata-kata gitunya. Serius bercanda gitu. Terkadang berpikir kayak gitunya, namanya laki-laki mah realistis aja orang teh asa waktu banyak luang misalnya. Tapi kenyataannya ternyata kalau bisa pas ngobrol sama istriku, ya lu nggak banyak luang. Contoh kayak gini, kalau lu emang banyak luang, lu terus sampai rumah nggak akan lihat HP. Iya sih. Nggak kan ngomongin kerjaan itu luang pertama. Kedua, kalau emang lu luang, lu nggak mungkin mikir buat tugas. Oke. Kalau lu masih mikirin buat tugas, berarti lu nggak luang. Masih ada hal Gitu. Dan emang ibaratkan lu sampai rumah bener-bener semua spend waktu lu buat keluarga itu berarti bener-bener luang. Tapi kalau misalnya nggak spend waktu buat keluarga berarti belum luang. Nah ini yang ternyata ya istilahku lihat bahwa boleh berpikir bahwa kamu seperti nganggur, tapi harus lihat realita juga. Cuman memang tekanannya di kenyataannya di kita teh melihat kayak gitu teh seolah nganggur lu kerjanya kurang keras. Nah itu bang. Itu ekspektasi orang lain itu berbahaya pak. Ya sih, bisa membunuh perlahan malah. Emang kayak gitu. Gitu. Dan kerasanya tuh di dalam ya bang ya. Iya, karena laki-laki buat aku mah laki-laki mah sesimpelnya mama ya mohon maaf misalnya tukang angkut pasir, Kuli ya, kuli tukang angkut pasir misalnya, udah capek beres pulang terus sampai rumah misalnya dia ada waktu diam untuk berpikir, berarti dia tuh nggak buat aku bukan waktu luang, berarti dia ada pertarungan dari dirinya juga dan soal berpikirnya misalnya gini. Ji orang nggak sih ya kemadainya bisa uang nuna kurang atau gimana, berarti kan itu pertarungan diri, itu teh bukan luang, kecuali emang dia hampir rumah udah happy main sama istrinya gimana, ntar rezeki gimana gampang ada, itu luang gitu, itu baru CEO gitu. Bener. Kalau kalian menemukan laki-laki sampai rumah masih melamunkan sesuatu yang notabene di luar keluarga atau yang memang untuk mencari sesuatu untuk keluarga, itu bukan luang, tolong disupport. Jangan malah diintimidasi. Betul. Karena banyak kayak berita-berita dulu kan sering banyak kayak kejadian istri ini suaminya bunuh suaminya. Kebalik meren. Iya bener. Istri bunuh suaminya gara-gara apa? Ngelihat si suaminya tuh nggak ngapa-ngapain. Nah, dibunuh. Oh ya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain dari pagi main manu kayak itu mah ya iya. Iya bener. Ya tapi kalau misalnya ibaratkan itu mun sakit orang ngusep wae kumaha ya lihat aja kalau emang dia dapat duit nggak apa-apa, tapi kalau mintain duit dia pukul lah. Gantung. Iyalah. Sebagai laki-laki juga minimal tanggung jawab bos gitu, kasih tahu kerja bukan bener. Langsung di-cut off itu ya kan ngeri. Iya kan bukan investor kan? Investor ya. Kayak gitu. Nggak, maksudnya lebih kayak ini sih, dalam artian ya memang ya memang dari obrolan tadi benar juga. Kadang ada laki-laki yang kurang ajar gitu, memanfaatkan seolah-olah bahwa ya orang kayak gawe ya. Kalau emang Anda kerja lihat kan dilihatkan hasilnya. Ya. Jangan ibaratkan contoh lah kayak gini. Misalnya Paman Rey kan kerja, ada dong hasilnya per bulan. Nah, dilihatkan hasilnya. Jangan seolah-olah orang kerja ya ngurus manuk, orang kerja ya misalnya kadut-kadut tapi duit nawa, berarti nggak kerja. Karena nafkahnya tidak diberikan. Betul, kayak gitu. Ya, yang itu yang wajib di. Iya, jangan gitu lah, sunat lagi aja biar sampai runcing. Ditemukan seorang laki-laki dengan titik runcing. Nah, ini bagus. Wah, style baru tuh. Mantap tuh. Ya kan? Buat buka jalur. Astagfirullah, gitu kan, jorok lagi. Lanjut. Porno terus. Udah berapa? 3 bulan. Masih jauh nanti lah sampai belum ada subuh mas sampai. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah kenapa banyak orang merasa nggak pantas untuk bahagia? Harus siapa nih? Tuh, iya. Merasa belum cukup berhasil misalkan. Nah, gimana lo? Nah, aku terkadang suka bingung sih bang. Tolak ukur menurut pasangan itu kalau si cowok itu tuh udah jadi cowok yang berhasil tuh dari mana, hal apa gitu. Nah kalau aku sendiri sih
terus terang aja masih bingung sampai sekarang. Ukurnya dari mana? Entah apa dari segi finansial kah? Atau misalkan bisa menjadi figur yang baik untuk keluarga kah? Atau apa gitu. Masih bingung sih Bang, gitu. Ini mah buat aku pribadi ya, kategori pria itu sudah berhasil itu adalah dia menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Oke. Itu Langkah kecil pada itu lah nggak kecil, betul. Contoh misalnya kayak gini, biasanya kemarin gue bangunnya jam 9, sekarang gue bangun jam 7, itu udah termasuk. Atau gue bangun pas waktu dan subuh, itu udah termasuk. Oh iya sih, pencapaian kayak juga gitu. ya Bang. Pencapaian lah, hal-hal kecil kayak gitu. Contoh, apalagi misalnya katakanlah gue bantu bini di rumah, misalnya kemarin-kemarin nggak pernah bantu, itu ya udah termasuk kan, menjadi lebih baik dari kemarin. Karena yang jadi PR di kita itu kadang kategorinya itu bias, Pak. Bias dalam artian masih abu-abu lah, gitu. Kalau misalnya bisa dibilang sekarang, kalau misalnya dibilang banyak uang belum tentu cari kebahagiaan juga, bikin sesuatu menjadi bahagia juga. Walaupun segala sesuatu butuh uang. Tapi tetap mau gimana pun juga orang ngalamin lah melihat seseorang yang duit ada, dari bokapnya duit ada, tapi dari yang ngerasa nggak bahagia karena apa ya, sosok bapak orang mana gitu. Oh, sosoknya justru. Iya, orang butuh sosok bapak lah, lain merek duit hungkul, padahal uangnya gede aja. Dapat dari bapaknya tinggal kirim nih, terima kamu apa minta ini kasih, ini sama teman kamu kasih, tapi apakah bapaknya tepat? Gak ada. Ternyata terus ya itu, apakah bahagia? Enggak, ternyata ujungnya bandel. Nah, ngelakuin yang aneh-aneh di luar. Oke. Ya, kayak gitu. Contoh ibaratkan karir, misalnya orang merasa karir paling tinggi, enggak juga. Ada beberapa orang yang karirnya tinggi, ternyata pressure-nya tinggi juga, Pak. Nah, semakin tinggi justru anginnya makin kencang ya. Betul. Ada juga yang malah sampai ngorbanin keluarga, itu yang paling kasihan. Wah, yang gimana dulu tuh Bang? Ya karena tuntutan karir, akhirnya waktu untuk keluarganya berkurang. Padahal kan literally kita kerja itu kan untuk keluarga. Iya sih Bang. Masa sekarang kita kerja untuk diri kita? Kan enggak. Itu aneh banget kalau kayak gitu. Iya makanya karena kita kerja untuk keluarga, keluarga sakit tuh harusnya kita perhatiin. Cuman kan memang tuntutan di kita gitu, ya tuntutan di negara kita lah disayangkannya. Ya. Tidak bisa melihat orang nganggur, tidak bisa melihat orang job desk-nya segitu tuh ditambah gitu. Iya. Karena memang notabene-nya kalau misalnya kita lihat di negara orang, kalau misalnya saya bohong, coba lihatlah datanya, nggak percaya. Ada beberapa negara, bahkan negara Eropa, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Eropa, Australia, lihat deh. Mereka budaya kerjanya ada budaya kerja, tapi waktunya untuk keluarga ya untuk keluarga. Contoh misalnya Jepang, ke Jepang aja kerja sampai kayak gini. Ya Jepang kerja kayak gitu, waktu istirahat. Ada nggak orang Jepang waktu istirahat megang HP, masih update kerjaan? Nggak sempet malah Bang. Bahkan di Jepang waktunya libur agama, bahkan libur negara disuruh libur. Kita libur negara aja suruh masuk gitu. Libur ibadahnya suruh masuk. Dan malah kadang overtime tuh. Kan aneh juga ya. Walaupun dibayar pakai uang butuh, iya betul, semua juga butuh uang, tapi nggak semua bisa dinilai dengan uang gitu. Kalau emang semua orang di Indonesia ini bisa dinilai seperti itu, harusnya dari atas sampai bawah semuanya masuk. Iya sih. Bener kan? Bener Bang. Gitu. Ya, tapi kan hanya masuknya untuk orang bawah aja. Soalnya bahwa ya untuk apa kita masuk? Ini kita butuhnya lu. Ya, emang kita nggak butuh lu, tetap aja lah. Tapi kan kenyataannya akan saling lempar-lemparan. Itu dia. Gitu, karena strata untuk pekerjaannya tidak disesuaikan. Aku punya teman yang kerja di pabrik kertas. Dia di Ibrahimovic itu mana? Ibrahimovic. Negara apa? Sweden. Swedia. Oke. Pabrik kertas punya Sweden. Dia tuh sampai bilang waktu training ke pusat, dia orang staff sama orang shop floor itu sama, statusnya sama, bayarannya sama. Mungkin ada insentif yang berbeda sedikit, tapi literally untuk makan sama, bareng-bareng. Sampai ibaratkan ada istilah ya, orang staff nikah sama orang shop floor ya nggak ada masalah. Literally kayak bos tiap ada tiap sebulan sekali itu ngajak makan-makan atau minum itu biasa gitu. Bahkan jam kerjanya pun sama gitu. Kecuali memang ada kebutuhan, misalnya waktunya libur, tiba-tiba bos bilang, ini kita ada kebutuhan nih, untuk ini bisa nggak masuk? Masih nanya bisa nggak masuk gitu. Bukan diberi lu masuk ya, nggak gitu. Bisa nggak masuk? Bisa ya udah ntar gua bayar. Itu pun tidak setiap hari, dan nggak setiap waktu libur. Tapi hanya untuk hari-hari tertentu pada saat dibutuhkan aja, karena customer butuh misalnya, ngejar urgency. Kan
kan ada tuh kayak gitu. Makanya tingkat kebahagiaannya tinggi di kita. Dituntut sangat keras. Di kita mah sekarang kayak gini ya, mohon maaf ya, kita mah ngebalikinnya. Kita disuruh mencari rezeki yang apa namanya? Nggak usah muluk-muluk. Rezeki sedikit aja disyukurin. Ya. Tapi yang ngomongnya pakai Alphard. Waduh, beda, ada itu beda. Ya. Kan? Harusnya tidak seperti itu. Kalau datangnya jalan kaki, pakai motor PGR, oke. Pakai pera. Datang pakai apa? Ngomong nikmatnya rezeki, anjir. Gitu. Masuk itu ya. Makanya. Dan kalau Kamar mandinya mati lampunya. Kenapa? mati. Si kringnya nggak tahu apanya. Walah. Pakai neon. Hah? Kan itu lampunya pakai neon. Letak. Tapi dia ganti lampunya belum? Belum ganti lampu. Oh, tinggal ganti lampu doang. Ganti si kringnya. Si kering ya. Konslet. Mantap. Kamar mandi dulu, Bos. Lanjut. Oh iya. Sedikit nambahin juga nih Bang soal yang tadi. Kerjaan. Nah, sayangnya Bang, kalau di luar tuh kayak misalkan ada pekerja Google lah. Google itu kan gak matok pendidikan Bang. Yes. Semua bisa bekerja di sana dengan skill yang dia punya. Betul. Nah, sementara di sini, ya kan, di Konoha ini, kita kerja tuh harus, misalkan pengen kerja yang bisa dibilang, dilihat orang tuh kayak, wah mapan nih. Dia tuh harus berpendidikan dulu, misalkan S3 kah atau apa. Sayangnya di situ ya Bang ya, karena sebenarnya gini Bang, ada juga beberapa orang yang pendidikannya nggak tinggi tapi skillnya, wih. Contoh, ada salah satu, sebutlah Pertas websitenya si NASA. Itu dia masih sekolah SD gitu. Tapi skillnya udah sampai sana. Nah, kenapa pemerintah di kita tuh nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu ya Bang? Nah, maaf ya ini momennya. Kau bisa menanggapi. Ini cukup risky untuk dibahas karena memang notabene-nya ada beberapa hal yang tidak bisa kita bahas. Cuman memang ini tuh ngaruhnya ke kemajuan bangsa. Jadi ini aja, gini aja. Konteksnya ya, konteksnya. Jepang tuh pernah berkata bahwa Indonesia tuh bisa maju kalau mau. Kalau mau. Udah. Oke. Negara Jepang ya. Indonesia itu bisa maju kalau mau. Oke. Kenapa bisa kayak bilang kayak gitu? Karena Jepang tahu bahwa source-nya kita lebih banyak daripada Jepang. Jepangnya bisa maju, masa lu nggak bisa? Iya juga. Nah, aja keluar istilah. Negara Indonesia itu bisa maju kalau mau. Nah, itu balik lagi. Berarti apa nih yang menyebabkan? Itu jadi pertanyaan teman-teman aja. Karena saya tidak mau di-ban ya. Tiba-tiba lagi kayak ini, apalagi sekarang kemarin kejadiannya untuk yang di Maluku turut prihatin. Betul. Itu aja. Pasti pertanyaan. Ya. Lagi puasa juga. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah self reward sebagai bentuk survival mental. Betul. Dan salah satunya adalah cara menjaga kewarasan di tengah tekanan. Betul. Ya. Nah, misalnya coli itu kan self reward. Ya, bisa. Kok kabur sih, Mas? Nah. Mas, kok kabur, Mas? Mas. Kamu Mas ini masuk aja kamar, Mas. Iya, sudah. Iya, itu kan. Benar. Apa namanya, di tengah tekanan ya, yang begitu keras. Cara menjaga kewarasannya kalau dari hal yang paling simpel aja dah. Misalkan kita pulang kerja masih bisa untuk belum ke rumah dulu nih, main dulu sama teman-teman. Oh iya, ya ada. Ya kan, refresh dulu. Nah setelah ke rumah, pulang aja. Iya. refresh dulu. Loh udah pagi. Berangkat lagi deh. Kata bininya, bin laki gua mana nih? Ya itu misalkan salah satunya. Terus atau enggak gini deh, kasih ruang untuk si laki-laki itu ngelamun. Jadi gini Bang. Boleh Pak, bisa gue boleh ngelamun ntar kesambet. Oh iya. Ngelamun tapi sambil bertarung pikirannya. Oh iya, ya benar. Jadi begitu misalkan ada, kan kadang-kadang pasangan kasih ruang meren. Kadang-kadang kan cewek itu pasangan tuh suka ngasih pertanyaan jebakan Bang. Kadang-kadang. Oh iya. Kan? Ya udah nikah sekian tahun masih nanya, kamu masih sayang aku nggak, anjing?
Frontal aja bilangin anjing emang. Sepertinya nggak kayak dulu ya, so sweet gitu. Langsung nyumput. Iya kan, tapi kan. Wah, kebanyakan. Lu pikir gua gajian ngasih makan ke lu apa, Bang? Emang sak. Astagfirullahaladzim, kesal banget kalau ngomong kayak gitu. Iya, tapi emang betul kan, Bang. Sering ngasih pertanyaan jebakan kayak gitu kadang-kadang. Kita tuh nggak bisa nebak. Misalkan kita lagi bahas apa, tiba-tiba nah ada pertanyaan kayak gitu. Iya, gitu. emang. Makanya kenapa kalau hal itu diganti sama itu aja, kasih dia ruang untuk ini aja deh daripada ngasih pertanyaan yang kayak gitu-gitu. Makanya. Ada alasannya. Iya. Aku juga sempat nanya sama Sama siapa nih? Siapa sih? Coba spill. Iya sempat nanya sama. Terus ternyata cewek itu sebenarnya nanya kayak gitu tuh cuma pengen ngedengerin kata sayang juga dari laki-lakinya. Cuma itu tok. Oh iya, Berarti tapi pernah juga kayak gitu. Kamu nggak sama aku. Sayang. Ah, kamu bohong ya. Apa? Oh kan namanya nyatanya selingkuh tuh. Denger nggak? Siapa dia Ya, ngomong? Saya ada tek nih. gitu emang. Untuk kamu yang ngomong. Enggak ada yang ngomong. Brengsek. Tuh mikir aja. Enggak emang. Oh, sorry. Pengen ngedengerin doang Iya. dari pasangannya. Kalau Hmm. pasangannya udah bilang, cuman sekedar bilang sayang banget, udah cukup. Oh iya. Nisan. Kita tunggu Cepi nanti. Kita tunggu. Nanti akan nih teman Naskah ini akan panjang, teman-teman. Tenang. Ya. Nanti akan panjang. Kita tunggu ya 5 tahun ke depan. Tunggu aja. Nanti kayak ini tiba-tiba nih entar Cepi ngerokoknya jarum coklat langsung yang beli barat. Kayak gitu. Kenapa? Ditanya masih sayang apa enggak? Ya karena pikiran itu jadi ngerokok. Gara-gara pertanyaan satu doang jadi ngerokok. Seorang pria menjadi perokok berat gara-gara ditanya kamu masih sayang sama aku atau enggak. Ngeri. tapi benar kalau abang ngomong karena kan memang perempuan itu kenapa ngomong apa melontarkan pertanyaan kayak gitu tuh karena mereka masuk makhluk perasa ya. Oke. Jadi ada kekhawatiran lah walaupun sebenarnya mereka jadi gini, kekhawatiran mereka itu adalah sesuatu yang menjebak mereka juga. Contoh nggak usah jauh-jauh, masih nanya sayang sama aku atau enggak, itu pertama. Kedua, perempuan ketika dekat sama laki-laki masih nge-stalking tentang si cowoknya. Ini kok cowoknya doang sampai ke mantan-mantannya. Anjir lah. Udah jelas kan ya? Kok itu bikin sakitnya? Tapi masih penasaran. Masih. Itulah perempuan. Kayak Cara gitu. stopnya gimana tuh, Bang? Cara stopnya kita hajar. Ini jujur aja. Cara stopnya adalah dengan kita cara hajarnya dengan realita. Oh, oke. Gitu. Kalau buat aku mah, aku pernah kejadian kemarin kayak gitu juga. Lagi tidur tiba-tiba aku naruh guling lah di tengah-tengah. Ngambek pagi-pagi. Ngomong udah nggak sayang sama aku lagi. Emang kenapa? Naruh guling di tengah-tengah. Ini langsung gini kan ngomong. Dirinya Musare sadar tuh orang naruh guling di tengah kayak gitu. Emang suka apa kata dia? Emang suka naruh. Dirinya meluk saya orang nanya tapi kurang guling tarik ke pinggir. Oh iya. Hehehe, nggak bisa gitu tuh perempuan. Hehehe, skak. Perkara guling doang. Dia meluk guling aja, gue protes nggak boleh. Gila nunggu taruh guling di tengah sama orang nggak sayang. Salah lagi. Aja salah lagi emang kayak gitulah perempuan. Iya sih. Gitu, makanya kenapa di Islam disebutin banyaknya yang masuk neraka itu karena kaum perempuan karena itu tadi. Betul. Tapi sekarang banyak ini Pak, yang apa? Mendukung apa? Boti. Ya karena kan dia mah aslinya laki-laki. Iya sih. Jadi maksudnya itu komentar-komentar yang nggak setuju sama Boti yang terkenal, yang sekarang ini terkenal. Malah dibelain sama kaum ibu-ibu sama ya mungkin cewek-cewek yang baru megang medsos mungkin. Pada dibelain padahal itu tuh udah jelas-jelas bahwa pengaruh buruk si Botinya ini. Oh ya kan ya itu nggak apa-apa. Kalau kata ya kalau melihat kayak gitu kita nggak usah komen karena kan itu mah jelas di Islam juga bahan bakar. Mau apa lagi? Kita mau ngomongin bahan bakar aja. Ngapain ya? Di sini mau kita pakai itu mah di neraka dipakainya. Biarin aja ngomongin bahan bakar aja. Ngapain ya? Biarin aja. Yang di medsos IG-nya itu yang dibilang siapa? Apa? Panggilannya kakak Itwil. It will. Dia tuh sebenarnya kayak si Ragi tuh.
Mirip-mirip Jadi dia hidup di luar negeri, bisa bebas. Dia punya pasangan dari cowok juga. Ya. Lihat dari Nggak benar. komentar. Soalnya aku kadang bingung tuh kayak maaf ya. Iya. Ada yang lebih enak tahu. Iya, daripada itu. Ada yang lebih enak tahu. Iya kan akses tuh. Kenyang. Ya. Mandak tuh. Buka puasa. Astagfirullahaladzim. Iya lagi. Maaf ya. Maaf ya. Nggak, kadang aku bingung gitu. Aduh, aku aja ngebayang. Udah jangan. Jangan. Tapi apa. Tapi ini masih yang tadi dia buat ini ya. Katanya ya Bang. Lebih enak kayak gitu. Apanya? Itu yang tadi sempat disinggung. Maksudnya gimana? Itu tempat itu. Botinya. Iya. Enggak, karena memang literal gini, yang ngerti laki-laki gitu. Apa yang ngerti laki-laki itu adalah laki-laki. Itu tapi salah. Nah, salah menyalurkan ya. Oke. Nah, iya. Di luar nggak jadi. Kalau Anda referensinya sama kayak saya, tahu dong kayak gimana, tapi jangan. Nggak usah. Ikutin takdir aja. Betul. Dengan mengikuti takdir aja kita sudah. Ya, sekarang gini paling enak itu adalah ketika kita bangun tidur, pasangan kita itu kan misalnya perempuan, kita bangun tidur pasangan kita bau mulutnya tuh bau mulut perempuan gitu. Kan gak enak ya bangun tidur tiba-tiba bau jisamsu sebelah. Cikoplay. Gara-gara makanya samsu kan gak enak. Tiba-tiba kita tuh bangun tidur kok pas samsu banget nih. Nah, gak enak. Berarti sampingnya Mama Gufron. Anjir. Mantap tuh. Langsung ditarik gini di bibirnya sekalian. Nah, gitu ya. Emang bener kan? Ada videonya kan? Makanya ya. Gitu. Jadi ada yang lebih enak Pak. Tapi ya itu mah biarkan saja. Karena memang di kita itu saat ini karena memang kata Nabi Muhammad juga kita mendekati akhir zaman ya. Jadi sesuatu yang terlihat tidak normal itu dianggap normal. Akan ada masanya kaum kayak kita tuh akan jadi minoritas. Iya sih. Gitu. Iya, kadang ada juga yang kayak gitu, cuman dia nggak suka sama cowok juga, cuman ini aja body language-nya mungkin. Betul, ada yang kayak gitu, ada. Yes. Aku punya temen dulu zaman kerja di tekstil, ngerekong Pak. Oke. Tapi doyan cewek, cakep biasanya tuh cowok. Iya, cakep Pak, sumpah. Dia pakai kerudung juga, aku bilang pakai kerudung dia juga kayak cewek, cuman iya benar, mukanya bersih gitu. Tapi nggak doyan laki, doyannya cewek. Bagus. Emang bagus, makanya kata aku bilang, jadi kalau waktu dia udah nikah aku bilang gini, berarti waktu sama teteh malam pertama ngapain? Hair dryer aja. Tapi kocak dalam artian, jadi dalam artian inilah. Ya. Kalau misalnya kata istrinya mah, ada teman yang diambil dari si sifat ceweknya adalah ada teman ngobrol. Kan cewek butuh temen ngegosip kan. Dengan kayak itu gosipnya parah dong. Kalau kayak kita kan orang notabene ngedengerin gosip itu paling nasihat terus pas dia rewel, ngapa sih pakai rewel segala. Kalau kayak gitu kan gak jadi kayak nambah ngomporin. Bukan yang diambil gitu. Tapi ibaratkan kata istrinya juga sifat manly-nya tetap keluar kok ketika Pak ini rusak dibenerin. Turun tangan, Pak ini kayak gini dibenerin gitu. Pak kayak gini ada sifat manly cuman memang ya ketika karena bawaannya gitu ya emang dari pabriknya lah. Bukan dari pabrik kalau misalnya dilihat sejarahnya mah karena dia dulu anak laki-laki yang kumpulnya sama kebanyakan perempuan, contoh ibunya, kakaknya, saudara-saudaranya tuh perempuan kebanyakan main di rumah jadi ke bawah. Walaupun ya itu tadi doyannya sama perempuan gitu. Nggak masalah sih kalau doyannya sama perempuan. Ya iya, makanya kalau kataku mah nggak bisa nyalahin juga. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Contoh yang orang Batam kan. Ada gitu. Tapi ya dalam artian ya nggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan memang terkadang yang malah aku takut mah lihat terlihatnya manly doyanya laki itu takut aja. Nah itu ngejir lah. Bisa ditebak lagi gitu. Kayak gitu. Dan ya kadang juga ada kenapa bisa seperti itu karena dulunya sempat mengalami trauma sama cewek. Betul, kayak gitu. Jadi, makanya kalau saran aku sih nasihat kita tidak bisa menjudge orang. Ketika kita melihat seseorang seperti itu jangan dijudge, lebih baik kita menjudge diri sendiri. Kita nggak tahu bahwa amal ibadahnya lebih baik dari kita atau enggak. Siapa tahu ternyata walaupun dia kayak gitu ternyata imam masjid, istrinya 2, anaknya 4, kan? Ada yang tahu. Iya juga sih. Iya. 3. Kategori lelaki sukses itu sebenarnya buat aku mah punya istri 2, lebih dari 1. Karena apa? Berarti udah bisa adil. Iya betul. Ada orang kayak boga hiji hesean.
Iya sih. Oh. Bener-bener. Sampai sekarang suka nyerita kan si Teteh sok Iya. ngomong, tahu tuh aku mau beli martabak dari kemarin nggak dibeli-beliin. Itu kan sebuah satu bentuk tidak adil. Bener, sejangan. Ah, kebayang mun orang boga dua gelut juga naik dipukul keduaan. Aing martabak, aing sebelah. Si mah rese nih gas. Kan gak enak saya. Gitu. Iya Gitu. sih. Tapi kalau dua rumah juga harus dua berarti bang. Apanya? Ya kan. Kalau dua rumah juga harus dua. Enggak juga, Pak. Enggak juga, Pak. Tergantung. Jadi Oh, iya memang sih. kategori adil di Islam tuh luas lah. Jadi memang nggak kayak orang sekarang kan orang mikirnya ketika ibaratkan si A butuh mobil, si B diberinya mobil. Sebenarnya adil nggak gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti bukan itu. Bukan itu, adil tuh misalnya kayak gini. Yang satu butuh berobat ke kewaluyaan, yang satu butuh berobat ke Eropa. Ya mau nggak mau, walaupun biayanya beda, itu adalah adil. Karena apa? Jenis penyakitnya juga beda. Kayak gitu. Dalam konteks itu mah. Satu butuh umroh, satu pengen jalan-jalan ke Eropa. Dalam artian biayanya beda, tapi itu bentuk adil dalam artian, oh mungkin yang ini butuh ke Eropa dulu, ini umroh ntar gantian. Makanya detail luas gitu. Betul. Oh ya hadir ya. Gimana, sehat oh ya. Oh bukan, kirain kirain. Atau saya gitu, oh gitu. Kira. Sorry. Lanjut. Poin terakhir. Oke, Pak. poin terakhir. Bahagia itu hak, bukan hadiah dari orang lain. Semisalkan kita nggak harus menunggu validasi, Betul. tapi tergantung nih validasinya dari diri sendiri atau dari orang lain dulu kan bang. Betul. Terus Bahagia nggak selalu mahal. Nah, bener. yang terakhir mengizinkan diri istirahat dan menghargai diri sendiri. Iya, benar. Oke. Nah, itu. Benar. Kalau bisa ngomong validasi, emang validasi bukan dari orang lain, Pak. Validasi mah dari sendiri. Itu. Jadi kadang kita juga sebenarnya sering ngasih validasi, cuman kitanya nggak sadar aja. Betul. Ya. Kayak apa? Tapi kitanya lebih cenderung ngerasa kayaknya validasi sama diri sendiri deh. Sebenarnya mending validasi mah. Sejujurnya validasi mah bukan jangan dari orang lain, Pak. Karena berat validasi mah dari diri sendiri aja. Contoh misalnya kayak kita menolak ajakan orang misalnya. Kita menolak ajakan orang yang notabene udah nyakitin kita gitu. Tapi kita ada rasa nggak enak. Sebenarnya jangan mikir nggak enak. Orangnya baru disakitin. Iya sih. Nah itu kan salah satu juga. Biarin aja udah. Itu kan salah satu validasi diri ya. Bah ya mantap gitu. Validasi. Walaupun tidak gampang. Betul. Karena memang biasanya kita goyangnya itu gara-gara pendapat orang luar. Oh iya betul sih. Contoh kasus. Saya hari Minggu tidak pernah ngambil lembur karena waktunya untuk keluarga, untuk ibu, kadang sekarang untuk anaknya almarhum ade, terus Anda juga buat istri. Orang kan mikir, si Dwi posisi enak terang lembur, enggak kan kuna lembur. Walaupun aku udah bener jelek, kamu mikir masa bodoh. Mereka apakah akan mikir ketika waktu kemarin ada orang di rumah sakit? Enggak. Apakah mereka akan mikir ketika indung orang ngering? Enggak. Apakah mereka mikir ketika pemajikan orang keras kelir ku gaweana atau misalnya ker ayam masalah jeung keluarga? Enggak. Jadi ngapain dipikirin? Mereka aja nggak mikirin kita. Udah. Belum buang waktu. Yang penting kita memberikan yang maksimal ketika bekerja. Udah gitu aja. Cocok sudah. Gitu. Wah, ini udah mencakup tuh itu. Mencakup. Enggak, belum masih panjang enak aja gara-gara dadah tuh. Enggak. Oh ya, oke. Iya, betul karena apa ya? Tapi pernah nggak sih Bang kayak misalkan gini deh. Kita butuh validasi nih dari diri sendiri dulu deh. Yes. Tapi kita tuh kadang punya anggaplah ada dua kepribadian ya. Yang satu terkadang satu bencong, satu enggak. enggak. Oh, enggak. Ganda. Saya aslinya dua orang gitu. Iya. Tapi Iya. Dua orang. Terus? Jadi terkadang merasa tervalidasi oleh diri sendiri, terkadang kita butuhnya validasi dari orang lain. Betul. Itu yang selalu jadi kayak jatuhnya tuh kayak berkecamuk gitu. Perang batin. Ya kan manusia mah makhluk sosial, wajar ada pengen validasi dari orang lain. Oke, berarti jatuhnya bukan lebih ke penyakit mental. Enggak lah, bukan penyakit mental. Penyakit mental mah masih harus berharap validasi dari orang tanpa memikirkan validasi dari diri sendiri. Itu penyakit mental karena kalau kamu minta validasi dari orang, kamu akan merasa kurang terus. Kan orang mah muncul orang mah kieu lah. Ada istilahnya mah. Orang mah kamu kerja diomongin, nggak kerja diomongin, kawin diomongin, udah punya anak diomongin, serba salah, nah itu manusia gitu. Jadi daripada mikirin validasi orang, lebih baik validasi diri. Kalau validasi diri udah dapet,
terus meminta atau menunggu validasi orang wajar, tapi jangan terlalu difikirkan gitu. Itu yang bisa jadi ganjel ya. Contoh paling simpel, contoh paling simpelnya gini, kita buka sama kurma 3. Oke. Buat kita udah kenyang. Ya. Buat orang, buka tengan kita hungkut nih kali orang darjing ya. Nasi dulu dong. Nah, Kadang gitu kan. Tapi kan ketika pas di rumah sakit, kata diabetes gua sehat. Gula. Gitu. Makan gua gitu. Gitu sih. Aduh. Oke. Oke. Ada lagi. Mungkin Nanya itu dong, sih. nanya kameramen Q&A gitu. War takjil. Iya. Emang war orang hujan? Iya, udah sekarang udah jam. Oh iya. Oh Oke, iya, udah betul. tuh. Karena kameramen mau war takjil dan kita juga mau war juga. Aku udah bawa celurit sih. Waduh. Nggak apa aman. Aku bawa ini. Pras bawa palutor kan Pras. Oke. Aku mau bawa sarung yang ditaliin celurit juga. Oh iya. Udah Manggir lah, manggir. Oh manggir. Aku mau bawa obeng aja lah. Buat nyolong gorengan doang. Waduh. Cap. Pergi lagi. Cap. Pergi nggak bayar. Nah itu. Lu mau bawa apa deh? Handgun aja deh. Ya copot lagi. Aku bawa handgun. Tuh. Bohen kan. Oke. Oke. Karena berhubung saat ini kami kebetulan lagi tag di bulan Ramadan lagi berpuasa. Oh iya. Apanya? Emang pada puasa? Buat tengah puasa. Apanya Ramadan? Aduh, yang Coba coba melipir ke warteg yang bukannya setengah. Apa? Jangan. Kasih aku nggak pernah, kamu nasi padang. Padang. Panas. Panas. Gitu. Dah, amat tadi. Karena kita tag di Bulan Ramadan. bulan Ramadan, sebelumnya kita mau minta maaf. Ya, benar. Barangkali Maaf. banyak dari kami Langsung ada yang ngebalas komentar. Ujir, Bu. Nggak dimaafin aja, kasih gue aja. Biarin, nggak apa-apa, aku mah. Kamu biarin aja. Yang kita minta maaf ya. Apa? Gitu. Terus maafin gitu, minta maaf barangkali kita sering bikin perkataan-perkataan yang tidak berkenan mungkin. Maafin juga kalau Ya. ada kata-kata kita yang menempel di kepala kalian. Contoh Contoh kasusnya teledik. itu. Tiba-tiba ngomongnya teledik tisasi ya. Ya, Ya, ada tuh. ada. Bisa yang nanti Iya, ya, nanti. yang ngomongin Apa ya? Oh, iya. Kita juga Iya. mohon maaf, kita Ya. belum lagi mengeluarkan KBBR. Wah, Kamus itu. Besar Bahasa Arab belum keluar lagi, mohon maaf. Nanti akan. Ya, nanti kan ada. dibikin segmen seru kayaknya. Ada dong, boleh bikin dong. Bikin. Haji makin rumit. Makin banyak bikin, aing bikin kata-kata apa lagi nih kan si Re? Iya bener. Enggak, yang nontonnya yang rumit nih. Nggak apa-apa. Yang nangkepnya. Biarin. Itu. Terus? Oke, setelah minta maaf tentunya selamat menjalani ibadah puasa buat kalian dan juga Wow. abang-abang PLN di sana yang tidak masuk bekerja. Tidak masuk kerja. Kita Nggak, biarin bagus nih, gelap nih. apa ya? Coba. Ah. Siap. Dia pakai set Menyala mic-nya. kayak menyala. Happy birthday to you. Jadi sebenarnya kita sebenarnya lagi mau udah itu sebenarnya bukan membuka puasa, sebenarnya kita ada yang ulang tahun. Bener. Hadir. Aduh. Nah, oke. Gimana? Nah, Tadi kayak apa? lagi. Gitu. Happy Ya. birthday lagi. Kaget ya, hitam tiba-tiba balik lagi, ada kaget. Nanti dipotong, mesti potong lah, biarin. Karena tadi masih tiba-tiba di sini ya. Iya. Bawa jalan lagi. Gitu ya, padahal. Bajai. Bang, endingnya kacau. Lupa enggak kayak katanya bener. Lupa, baru gue. Ki mati lagi Ki. Jangan. Wah, paling gitu. Ya. Apa lagi? Gitu aja teman-teman. Semoga lancar-lancar puasanya dan berhubung kami berhubung lihat aja. jauh. Fight. Kami akan berbuka puasa. Saya Jajang Rahmatullah. Saya Izin Probol. Ya. Sampai bertemu lagi Ketemu di lagi di- episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Nyalain lonceng juga. Loncengnya. Jangan lupa dan nantikan selalu episode-episode menarik Dari hitam panaskan. Yes. Bye. Buka dulu guys. Dulu. Happy birthday to you. Kembali.